Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik, terkait tidur sepanjang puasa, bagaimana hukumnya seperti itu? Maka biasanya pertanyaan ini muncul memang karena ada mungkin ya sebagian orang menganggap ada hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah, ya. Tidurnya seorang berpuasa adalah ibadah. Kan tapi setelah kita melihat kajian hadisnya, ternyata kajian hadis ini lemah, ya. Akan tapi maknanya bisa benar, ya, apabila, ya, banyak sekali kondisi yang harus kita ketahui bagaimana cara agar tidurnya seseorang yang berpuasa itu bisa menjadi ibadah, ya. Pertama, kalau kita katakan bahwasannya seorang berpuasa kemudian dia tidur sepanjang hari sampai dia berbuka gitu ya, atau dia bangun langsung berbuka gitu, maka puasanya sah kalau dia memang sudah berniat, ya, sebelum sahur atau saat sahur atau sebelum azan subuh dia sudah berniat puasa, makanya puasanya sah. Akan tetapi kalau benar dia tidur sepanjang waktu, dia tidak sholat, ya, maka itu adalah dosa, ya. Tadi kita ketahui ya, dosa meninggalkan sholat itu sangat besar sekali, ya, dan puasanya jadi tidak bermanfaat kalau dia kondisinya seperti itu. Maka kita katakan kondisi tersebut, kalau dia berniat puasanya tetap sah, ya, akan tetapi puasa tidak bermanfaat untuk dirinya, ya. Kemudian kalau memang dia dia tidur, ya, dalam keadaan puasa, ya, maksudnya dia tidur itu dia jadikan istirahat daripada satu amalan ke amalan berikutnya, ya, dan dia niatkan, ya, untuk merefresh dirinya agar sholat atau agar ibadah berikutnya itu bisa semakin baik, semakin fit, maka hadis yang berlaku adalah innamal a'malu binniyat, ya. Segala kelakuan, ya, atau segala amal itu tergantung niatnya. Maka Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim mengatakan annal mubaha idza qasada bihi wajhallah, ya, shara ta'atuhu, ya, wa yuthabu alaihi. Artinya sungguhnya perbuatan mubah, ya, jika dilakukan untuk mengharapkan wajah Allah, ya, maka dia akan berubah menjadi suatu ketaatan dan akan mendapatkan balasan pahala, ya. Jadi syaratnya satu, agar tidur yang dilakukan oleh orang berpuasa itu bisa menjadi pahala dan tidak merusak pahala puasanya, maka tadi tidurnya itu tidak dilakukan sepanjang hari, ya. Akan tetapi tidurnya itu dilakukan untuk istirahat dari satu ibadah ke ibadah lainnya, ya. Contoh misalkan setelah di akhir sahur, ya, sebelum waktu azan, ia fokus untuk berdoa, ya, fokus untuk berdoa. Kemudian azan, dia memulai puasanya, azan subuh dia melaksanakan sholat subuh, ya. Mungkin setelah itu dia mendengarkan kajian sampai syuruk, ya. Kemudian dia sholat syuruk, setelah itu meneruskan baca Quran 1 juz atau 2 juz di pagi itu, ya. Maka ketika dia istirahat di pagi tersebut, ya, mungkin dia tidur 1 jam, 2 jam, atau 1 jam kurang, untuk nantinya dia ingin bekerja, maka tadi ketika tidurnya dia niatkan untuk beribadah, karena tadi kita katakan mencari kerja, memenuhi kewajiban juga, ya, termasuk ke dalam sebuah ibadah, ya. Maka ketika tidurnya dia niatkan untuk bisa fit dalam rangka menunaikan kewajiban berikutnya, ya, maka tadi nilai tidur yang ia lakukan bisa bernilai ibadah. Kemudian kondisi yang kedua, bagaimana tidurnya ini bisa bernilai ibadah, ya. Dia lebih memilih tidur, ya, setelah mungkin banyak melakukan ibadah gitu, ya, dalam rangka istirahat dan juga dalam rangka agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan atau keburukan, ya. Maka tidurnya tersebut, ya,
bisa jadi bernilai ibadah tadi ketika niatnya memang mengharapkan wajah Allah. Maka kita katakan tidur dan berbuat maksiat, maka lebih baik tidur ya daripada dia mungkin dalam kondisi sekarang scroll gitu ya, istirahatnya dibuat untuk scroll, untuk main sosial media, untuk membuka HP sana sini yang mana di dalamnya ada mudarat yang bisa terjadi. Maka ketika istirahatnya digunakan untuk tidur ya, dan dia niatkan tidur tersebut agar bisa menunaikan kewajiban berikutnya ya, maka tidurnya bisa bernilai pahala ya. Itulah yang tidur yang bisa bernilai pahala ya. Tidur yang kita niatkan bisa bernilai pahala. Akan tapi kalau dia tadi kita sebutkan di awal hanya tidur sepanjang hari ya, walaupun dia tetap melaksanakan sholat misalkan, dia habis subuh, mungkin ini hari libur misalkan ya, weekend, dia sholat subuh, habis subuh langsung tidur sampai zuhur gitu ya, dia tetap sholat zuhur gitu ya, kemudian tidur lagi sampai asar, kemudian dia sholat tidur lagi sampai menjelang maghrib dia baru bangun, maka yang seperti itu dia sangat terhindar atau sangat terhalang daripada kebaikan yang sangat banyak. Ya, kenapa? Karena orang berpuasa itu doanya dikabulkan. Orang berpuasa itu doanya diijabah selama dia berpuasa. Maka berpuasa itu sebenarnya adalah waktu atau momen-momen kita memanjatkan doa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu mengumpulkan banyak sekali kondisi-kondisi atau faktor-faktor terkabulnya sebuah doa. Yang pertama, dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ia menjaga makan dan minum, bahkan ia menjaga dari kemaksiatan, dari syahwat ya. Sehingga bisa kita katakan orang ini yang berpuasa ini kondisi hatinya sedang bersih ya. Karena sudah tadi niat kepada Allah, sudah jauh dari maksiat dan dia melakukan ibadah ya. Kemudian badannya tentu lemas karena dia menahan makan dan minum ya. Serta ketika berdoa pasti merintih ya, karena memang tidak ada kekuatan lagi karena dia sedang berpuasa. Maka ketika dia merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian ada waktu-waktu juga yang mustajab seperti misalkan antara azan dan iqamah gitu ya. Dan terkumpul semua itu dalam kondisi seorang muslim, maka doanya itu dekat sekali dengan diijabah. Oleh karena itu, teman-teman jangan lalai, jangan sia-siakan momen-momen puasa ini ya hanya untuk tidur. Karena tidur bisa di luar bulan puasa. Tidur ada waktunya. Habis tarawih mungkin sampai menjelang sahur ya. Itu sangat cukup bagi kita untuk beristirahat. Oleh sebab itu maka manfaatkanlah bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini untuk memenuhi seluruh kewajiban, untuk berdoa ya agar bisa mencapai seluruh keinginan-keinginan dunia ya yang bisa bermanfaat di dunia dan akhirat ya. Sehingga kita sebagai muslim ketika sudah selesai dari bulan Ramadan bisa menjadi muslim yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.